Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kebetulan tadi saya melihat buka-buka TikTok dan ada salah satu postingan yaitu berita Taiwan yang teman-teman tahu sendiri kan, yang bahwa sekarang nggak dari Jepang, nggak jadi Korea itu akan merekrut pekerja migran yaitu untuk di sektor informal. Yang mana di sini bertuliskan seperti ini. Data statistik mencatat lansia Taiwan semakin banyak. Hingga kekurangan tenaga medis, dokter, suster, dan kanhu waliau yang sangat signifikan. Beberapa lembaga mengatakan rendahnya gaji perawat menjadi salah satu penyebab kekurangannya jumlah PMA masuk ke Taiwan dan mengatakan Taiwan harus bersiap-siap bersaing dengan Korea, Jepang yang sudah mulai merekrut TKA sektor perawatan dengan gaji setara 40 juta rupiah guys. Nah, jadi di sini dari sumber berita juga sudah melihat ya, dan sudah diprediksi bahwa Taiwan itu merupakan negara yang mempekerjakan sektor informal ya dengan gaji paling murah. Dan sekarang untuk Jepang dan Korea yang sudah pun mulai untuk merekrut pekerja migran untuk di sektor informal dan menawarkan gaji yang begitu besar antara 30 hingga 40 juta per bulan. Dan mungkin teman-teman lah, Allah itu paling bohong, kenapa sih kok gajinya besar sekali? Jadi bukan karena itu ya, karena mereka mengikut UMR, dan dolar mereka juga kan tinggi, nggak seperti di Taiwan itu kan emang murah ya. Nah, jadi disitulah, jadi kelihatannya itu pas ditukar sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk kedepannya Taiwan itu tidak akan lagi yang namanya penghuni dari Indonesia khususnya ya, yang untuk di sektor informal. Taiwan akan sepi dan kalang kabut dan akan kehilangan pekerja migrannya khususnya di sektor informal. Karena kenapa? Mungkin setelah nanti sudah ada yang sukses, berhasil dan kerjanya enak bekerja yaitu sektor informal di Korea, saya yakin teman-teman juga akan ikut dan maksudnya akan seolah-olah pengen ya akhirnya mengundurkan diri di Taiwan, pulang dan proses ke Korea atau ke Jepang. Karena pada dasarnya saya pun kadang mikir ya, di Taiwan itu amaknya atau majikannya itu pengen sekali pekerjanya itu bekerja ini itu ya, sedangkan mengasih upah itu sangat pelit, medit dan sangat susah ya. Coba di sini ada nggak yang masih kerja di jaga ama atau aku gajinya masih 17.000? Saya yakin masih ada kan. Coba bayangin, di Korea, di Jepang baru buka saja mereka sudah berani membayar untuk perekrutan pekerja migran khususnya di sektor informal yaitu di atas 30 juta guys. Coba kalian bayangin. Dan kalian masih mau bertahan dengan gaji 17.000. Saya rasa itu untuk kedepannya Taiwan akan kosong dan akan kalang kabut. Karena kenapa? Penjaga lansianya sudah pindah ke negara lain. Kalian kalau nggak percaya lihat aja nanti. Kalau mungkin yang sekarang sudah bertahannya sudah lama, tua-tua, otomatis kan pulang. Dan yang baru-barunya nggak mungkin akan tertarik lagi ke Taiwan. Kalaupun sahdunya Taiwan, kalau gimana pun Taiwan. Tapi uangnya nggak ada, ngapain? Kita kan kerja mencari uang, bukan nyari garangan ya. Nah, jadi di sini saya rasa nanti untuk kedepannya itu yang namanya Taiwan sektor informal itu hilang ya, dan untuk sektor formal juga mungkin juga bisa hilang karena sekarang untuk proses ke Korea itu sudah permudah ya, banyak sekali cara-cara untuk bisa terbang ya, agar bisa cepat terbang. Begitu juga apalagi sekarang sektor informal sudah bisa masuk, otomatis nanti sekarang kan kebanyakannya sektor formal ya, laki-laki yang bekerja di Korea, di Jepang. Apabila perempuan sektor informal sudah masuk, otomatis sama aja nanti pas libur bisa ketemu, bisa rame, pasti nanti juga akan sama seperti di Taiwan. Kita bisa libur bareng, makan-makan bareng, pacaran atau mungkin gimana ya. Itu nanti juga akan sama seperti di Taiwan. Daripada kita di Taiwan cuman hanya mendapatkan garangan gaji sedangkan 17.000. Coba kalian bayangin. Kalian kerja ya siang malam, amaknya rewel, akongnya rewel, majikannya juga rewel, sedangkan digaji cuma 17.000. Kalian yakin masih mau bertahan? Setelah diprediksi juga emang Taiwan itu merupakan negara yang memberikan gaji paling murah kepada sektor informal. Nah, jadi di sini saya yakin nanti untuk kedepannya ya, yang namanya sektor informal itu sudah tidak laku lagi di Taiwan. Mereka akan berpindah ke bulan ya, atau mungkin ke matahari, yaitu ke Jepang dan juga ke Korea, daripada bertahan dengan gaji 17, amaknya rewel, majikan medit,
saya rasa itu tiada guna ya. Kalaupun mungkin teman-teman ngomong katanya Taiwan sahdu, garangannya banyak. Nah, kalian tuh kerjanya mau apa? Mau nyari garangan apa mau nyari uang? Untuk di Korea juga, untuk di Jepang juga nanti sama. Apabila sektor informal sudah masuk, otomatis libur, nanti bisa bareng ketemu. Justru nanti akan lebih sahdu dari Taiwan ya. Korea, Jepang itu akan lebih sahdu, akan lebih rame, dan akan lebih enak. Karena kenapa? Gajinya besar guys. Coba di Taiwan itu di Taiwan 1 bulan ya. Gaji di Taiwan semua 1 bulan paling dapat antara 9-10 juta. Nah, di luar lainnya Korea dan Jepang bisa dapat 30 hingga 40. Coba kalian bayangin. Nah, jadi di sini saya yakin untuk kedepannya sektor informal tidak akan laku lagi ke Taiwan, pasti akan berpindah ke Korea dan Jepang. Gimana menurut kalian? Coba tuliskan komentar kalian ya. Saya Roni Saputra, Suara TKI.